Mendekati babak akhir, berikut sejumlah perkembangan terbaru kasus yang menimpa Brigadir J di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Polri terus menemukan bukti-bukti baru terkait kasus penembakan terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Di antaranya adalah menetapkan tersangka baru setelah sebelumnya sudah ada Barada E. Berikut beberapa perkembangan terbaru terkait insiden penembakan yang menewaskan Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tersebut. Yang pertama, insiden adu tembak Barada E dan Brigadir J hanya skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Richard Eliezer atau Barada E perlahan membuka suara terkait kebenaran yang terjadi dalam insiden adu tembak di kediaman mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Ternyata dalam pengakuan Barada E tidak ada kejadian adu tembak antara dirinya dan Brigadir J. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum baru Barada E, Deolipa Yumara. Setelah berkonsultasi dengan Deolipa, Barada E mengakui bahwa keterangan yang selama ini ia sampaikan dalam penyelidikan ternyata banyak kebohongan. Salah satunya disampaikan skenario tembak-menembak Barada E karena bela paksa ditembak oleh Brigadir J. Kemudian dia membalas, itu salah satunya. Ternyata tidak begitu kejadiannya, jelas Deolipa. Namun menurut Deolipa bukan tanpa sebab kliennya membuat pengakuan bohong selama pemeriksaan. Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan Barada E untuk mengikuti skenario yang telah dibuat oleh atasan. Lebih lanjut, Deolipa juga menjelaskan bahwa Barada E situasinya dalam tekanan. Oleh karena itu, kliennya tersebut tak berani mengungkapkan kebenaran. Selain itu, Deolipa juga menjelaskan bahwa sebenarnya Barada E memang bukan polisi yang mahir dalam menembak. Yang kedua, Barada E dibilang jago tembak, tidak begitu juga kejadiannya. Jadi banyak hal yang tidak konsisten. Ya, kalau kejahatan ya begitu, tidak konsisten kalau ditutup-tutupi, jelasnya. Yang kedua, Barada E mendapat perintah dari atasan. Dalam keterangan lain, Deolipa menyatakan kliennya telah mengatakan pernyataan jujur soal perintah melakukan tindak pidana, mengakui bahwa ia melakukan hal tersebut karena diperintah oleh atasannya. Sebelumnya, Barada E disebutkan telah membuat laporan berita acara pemeriksaan atau BAP terkait nama-nama yang terlibat dalam kematian Brigadir J. Salah satu pengacara Barada E, Muhammad Burhanuddin, menjelaskan pihaknya telah membuat BAP tersebut. 3. Ajudan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, menjadi tersangka. Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR yang merupakan ajudan dari istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo resmi ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan di rutan Bareskrim Polri. Namanya sudah ditahan, pasti sudah tersangka, kata Ketua Tim Penyidik Tim Sus Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Dazadi saat dikonfirmasi di Bareskrim Polri seperti dilansir Antara Minggu 7 Agustus 2022. Penetapan Brigadir RR menjadi tersangka dalam pasal yang disangkakan yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 4. Verdi Sambo diamankan selama 30 hari. Inspektorat Khusus atau Itsus Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob selama 30 hari. Hal itu terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Verdi Sambo. Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dia disebut tidak profesional dalam hal pengambilan CCTV. Hal itu disampaikan Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers Sabtu 6 Agustus 2022. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan Irjen Verdi Sambo oleh Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus atau WASRiksus atau Inspektorat Khusus atau IRSUS.